Pada waktu guru saya namanya Bu Indah, itu hafalan tahfiz Al-Quran. Pas hujan deras, atapnya itu jatuh Ustadz, seperti itu. Apakah memang tidak ada gaji mungkin atau bayaran untuk tenaga pengajar ini atau seperti apa Ustadz? Alhamdulillah tidak ada sih Ustadz. Jadi berarti memang sukarela. Sukarela. Tapi kalau tempat bocor, atap jatuh pada waktu hujan deras, apalagi ada petir, anak-anak takut seperti itu. Karena kalau ada petir, atap ini rontok, duer. Di tengah bising kota, ada suara yang merayu. Bacaan huruf hijaiyah dari bibir kecil nan lugu. Atap bocor, lantai dingin, tak pernah mengadu. Karena di hati mereka, ada surga yang menunggu. Inilah TPQ Darul Muqomah, rumah ilmu yang sederhana. Tapi di sanalah cahaya mulai menyala. Bukan dinding atau genting yang membuat istimewa, tapi hati-hati kecil yang terus membaca dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Du'afa, di mana podcast ini adalah tempat kecil untuk bercerita kisah-kisah sederhana yang keluar dari hati dan bertujuan untuk mengetuk hati. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu TPQ Darul Muqomah, salah satu TPQ yang sederhana ya di tengah kota Balikpapan, namun berdiri dengan sangat sederhana, dengan ya mungkin nanti kita akan bertanya langsung ya pada sang pendiri dan pengajar. Alhamdulillah pada siang hari ini hadir ya. Assalamualaikum Ustaz Zaini. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah hadir ya, berkesempatan hadir di podcast kami. Mungkin pertama kali saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan memang kemarin waktu saya dikabari sama tim saya, itu ada TPQ katanya. TPQ di Balikpapan itu sederhana, tapi muridnya banyak gitu. Termasuk ada beberapa foto, mungkin bisa dibantu ya Mas, foto. Ini kemarin saya dapat laporan seperti ini Ustaz. Nah, ini foto-foto yang kemarin saya dapat nih. Di bawah saya buka, ini atapnya bocor, terus kemudian ini betul kan Ustaz ini ya? Apa banner bekas ya? Betul memang. Iya. Nah, mungkin sebelum ke sini Ustaz, saya ingin tahu nih TPQ Darul Muqomah awal muasalnya seperti apa sih gitu. Ya Alhamdulillah Mas Enggi, saya ini orang kampung, jadi bertempat tinggal di kota, tapi melihat suasana yang setiap hari itu, melihat anak-anak kalau pada dasar itu masih banyak main kartu, kelereng kan seperti itu. Bagaimana saya ini bisa mendidik anak-anak setiap rumah bisa membaca Al-Quran seperti itu. Alangkah indahnya kalau rumah itu, kalau salah satu di antara keluarga itu bisa membaca Al-Quran. Itulah terketuknya hati saya untuk mendirikan TPA. Yang TPA itu gratis, tidak gratis, tidak saya pungut apa-apa. Nah, alhamdulillah saya bisa mendirikan itu sekitar tahun 2010 sampai 2012 itu kita tetap berjalan, alhamdulillah istiqomah. Saya mendapatkan relawan guru perempuan, namanya Bu Sri Wardani. Itu adalah tokoh masyarakat di sekitar situ. Saya ajaklah untuk membimbing anak-anak kita. Alhamdulillah murid saya pada waktu itu 100. Saya ngajar 100. Cuma 2 orang aja. Pengajarnya 2 orang? 2 orang. Muridnya 100? 100. Tapi itu dari sekitar masyarakat itu? Iya, dari sekitar masyarakat. Rata-rata usia berapa waktu itu? Pada waktu itu antara 7 tahun sampai 12 tahun. Sampai 12 tahun ya, anak-anak. Anak-anak Iya. Seperti itu. Ya. Awal muasal mendirikan TPQ, apa motivasi Ustadz Zaini waktu itu? Alhamdulillah, saya dulu pada waktu sekolah oleh guru saya dan di pesantren dipesan, kamu ngopeni, kalau bahasa Jawanya merawat ya? Iya, merawat Al-Quran. Itu aja. Insya Allah hidupmu akan berkah. Seperti itu. Makanya saya menjadi guru pernah di SMP,
juga di SMA di Jember Rambi Puji seperti itu. Rambi Puji. Nggih. Ya. Alhamdulillah dengan pesan seorang guru. Jadi saya alhamdulillah sampai sekarang ini menjadi guru pengajar TPQ seperti itu, tanpa mengharapkan memang gaji dari siapapun. Ya, kemarin memang kepada siapa saya harus menaruh hati curhat kepada untuk membimbing anak-anak ini seperti itu Mas Anggi. Apa Ustadz tantangan saat mendirikan TPQ? Apakah mulus saja atau memang waktu mendirikan itu banyak sekali tantangannya, mungkin boleh diceritakan Ustadz? Alhamdulillah kalau tantangannya sangat banyak sekali. Yang paling ini mungkin yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan ini karena kan beda ras seperti itu. Beda istilahnya itu beda suku. Nah, gitu. Ada suku Madura, ada Bugis, ada istilahnya dari Toraja yang masuk Islam, dari orang Jawa. Nah ini beda-beda. Jadi anak itu adanya bahasanya itu keras-keras semua seperti itu. Kedua, saya punya berkesan sampai sekarang ini, saya pernah dibawakan golok oleh seorang preman. Ada yang bawa golok? Iya, golok. Kenapa waktu itu Ustaz? Sampai ada yang seperti bawa ini, anaknya itu rambutnya panjang. Terus? Kalau pakai songkok itu kalau membaca selalu garuk-garuk, berkeringat, anaknya aktif, gatal, ya, gitu kan. Nah, sudah sampai 2 bulan, ini perkembangan anak ini membaca kan kurang karena yaitu tadi banyak garuk-garuk dan itu seperti itu. Saya ngomong sama orang anaknya, nanti disampaikan sama bapak ya, sama ibu di rumah, disuruh motong rambutnya supaya saya belajarnya konsentrasi, membaca Al-Quran bisa konsentrasi dan cepat naik seperti itu. Nanti di rumah dulu ya, nanti kalau sudah pangkas rambut jadi anak yang cakep, ganteng, baru turun lagi. Berarti awal muasalnya disuruh potong rambut. Iya, potong rambut. Setelah itu? Iya. Lah orang tuanya enggak mau, enggak terima. kan itu. Ngaji aku harus gini-gini. Saya ceritakan namanya dia di agama kurang, memang pergaulannya orang tuanya juga yaitu tadi lingkungan saya itu banyak ada pemabuk, minum, kan seperti itu. Jadi saya cuma meluruskan aja, jadi datang ke rumah bawa golok. Istri saya nangis lari, takut seperti itu. Nah itulah yang berkesan dengan saya. Alhamdulillah setelah saya didatangi ya di bahasa hewan seperti itu, ya saya istighfar aja, saya maklumi kan belum dapat hidayah dari Allah seperti itu. Ternyata anaknya tidak mau pindah dari TPQ saya. Alhamdulillah anaknya jadi anak pintar. Masya Allah. Gitu. Ya. Berarti memang tantangannya cukup banyak Ustaz ya. Iya. Mungkin ya tantangan perizinan, tantangan dari warga ya. Nah, cuman kalau di saya berpikir ya, namanya tantangan itu kan pasti berat ya. Apalagi itu tidak hanya 1-2. Iya. Bahkan tadi sampai ada yang bawa golok ya. Bahkan sampai istri pun ketakutan. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apa yang menguatkan Ustadz itu sampai detik ini ya bertahan, dan mungkin bisa jadi ya sampai detik ini tuh punya terus semangat tuh untuk mengajar. Apa sih kunci atau prinsip yang Ustadz pegang hingga detik ini? Alhamdulillah yang saya pegang tuh sampai sekarang ini, bahwa kalau kita bisa mengajarkan anak 1 huruf aja pahalanya 10. Karena dengan kondisi yang kalau kita beramal dengan uang seperti itu, kita kan tidak punya. Jadi saya berteguh dengan nasihat guru saya itu tadi, bagaimana bisa mengopeni Al-Quran dan 1 huruf pahalanya 10 kebaikan. Nah inilah di dalam Iqra itu, Iqra 1 aja 1 halaman sudah berapa huruf itu. Nah itulah yang menjadi saya menjadi motivasi semangat sampai sekarang ini. Ya. Terus kalau lihat yang gambar tadi Ustaz ya, kan cukup apa ya, kalau saya sendiri juga melihatnya cukup prihatin Ustaz terkait dengan kondisi seperti itu. Pernah nggak sih Ustaz ketika kondisi senggang mungkin ya, atau lagi luang,
melihat tuh anak-anak lagi tilawah gitu kan. Iya, Tapi kondisi tiba-tiba hujan mungkin ya bocor. Kalau nggak salah teman juga dapat video itu lantainya sampai basah yang iya, gitu. betul. Pernah nggak sih ada momen di mana Ustadz ini merasa kayak sedih atau apa gitu? Apa yang Ustadz rasakan ketika melihat adik-adik itu tilawah ya dengan kondisi seperti tadi? Iya. Gini Mas Hengki, memang sangat meneteskan air mata ya. Pada waktu guru saya namanya Bu Indah, itu hafalan tahfiz Al-Quran. Pas hujan deras, atapnya itu jatuh Ustadz, seperti itu. Jatuh. Iya jatuh, bocor jatuh, sengnya itu ke dalam itu kan, atapnya itu. Lah itu saya menangis Ustadz. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan bisa menampung anak-anak tetap untuk menghafal Al-Quran seperti itu. Dan gurunya sudah teriak itu Ustadz, jatuh itu atapnya itu kan. Nah itu, Ustadz, ini atapnya jatuh mengenai anak-anak kan begitu kan. Nah di samping itu banjir. Nah kita terpaksa berhenti. Anak-anak saya beri waktu untuk pulang, saya membersihkan dengan guru-guru tersebut untuk ngepel bagaimana kita menyuruh anak-anak tidak sampai hati Ustaz. Karena anak-anak tahfiz Al-Quran saya sangat menghormati seperti itu. Bagaimana anak ini nanti kalau kita ajak kerja bakti bahasa dari rumah dimarahi orang tuanya seperti itu. Nah itulah pada waktu itu ada salah satu namanya Bu Indah itu, alhamdulillah perjuangan dia juga membantu saya untuk membersihkan itu dengan ikhlas hati. Saya bilang juga, Bu Indah, saya tidak bisa memberi apa-apa ya. Semoga Allah memberikan rezeki, kemurahan, kesehatan sehingga kita tetap bisa ngopeni anak-anak Al-Quran, TPQ, dan untuk anak-anak tahfiz. Itu Ustaz. Ya. Mas Hengki. Sebentar. Berarti saya tadi nangkapnya ya, ada statement tidak bisa memberi apa-apa. Berarti memang pengajar di TPI Darul Muqomah ini, mohon maaf ya Ustaz ya, apakah memang tidak ada gaji mungkin atau bayaran untuk tenaga pengajar ini? Atau seperti apa Ustaz? Alhamdulillah tidak ada sih Ustaz. Jadi berarti memang sukarela? Sukarela. Masya Allah. Jadi mulai tahun 2010 itu saya mendirikan, alhamdulillah sukarela. Jadi guru-guru yang datang ke saya ingin mengajar, alhamdulillah saya tawari di sini tidak ada gajinya, sampai nanti digaji oleh Allah aja. Seperti itu. Alhamdulillah dia padahal kalau dilihat juga tidak mampu Ustaz, seperti itu. Alhamdulillah mau menemani sampai sekarang ini, mulai 2010 sampai 2025 sampai hari ini. Kalau hari ini total pengajar berapa Ustaz? Kalau total 9 Ustaz. 9. Nggih, alhamdulillah. Dan semua itu tidak ada gajinya. Serius Ustaz? Iya. Sampai detik ini? Tahun ini Ustaz, baru tahun 2021 ini yang daftar ini ada orang yang mampu, saya minta 15.000 satu bulan. Itu saya berikan semuanya kepada guru-guru saya. Saya tidak meminta apapun dari kita silang itu tadi. Ada umpamanya satu bulan kita bagi itu dapat 30 ribuan, ya mampunya itu Ustaz gitu. Kalau untuk operasional Ustaz, kan seperti ini ya, kayak digambarkan ada musaf, meja, ya kan, terus mungkin kipas. Ini dari mana Ustaz? Kalau memang tidak ada SPP ya? Iya. Itu. Ya alhamdulillah, kalau Al-Quran ini saya juga diberi dari IZI, ya, jadi bantu melalui teman-teman saya dihubungkan, tapi tidak tahu kalau itu dari IZI seperti itu, bantu Al-Quran. Yang kedua, kalau masalah meja, ini saya dari hasil privat saya kumpulkan, umpamanya satu bulan ini saya bisa beli kayunya aja seperti itu. Nah, nanti bulan depan saya beli tripleknya seperti itu. Nah itu bikin sendiri sih Ustaz. Bikin sendiri? Ustadz bikin sendiri? Iya Ustaz. Masya Allah. Okay. Berarti Ustadz, mohon maaf, berarti Ustadz sebetulnya juga ada pekerjaan lain sebetulnya ya tadi ya? Iya. Kayak yang privat itu pekerjaan saya. Itu privat aja. Ya. Okay. Dari hasil privat tadi
disisihkan sebagian, Iya, kemudian dibelikan kayu ya, betul. bukan beli kursi berarti ya, Oh, atau enggak. meja enggak ya, Enggak, beli kayu, beli kayu. Ustaz Iya. sendiri. Iya. Masya Allah. Kadang-kadang kalau ada tetangga itu bangun gitu kan, saya datang, Pak ada kayu kah? 1 batang atau 2 batang untuk apa mejanya anak ngaji, itu aja meneteskan air mata saya seperti itu. Nah, itu nanti kita karena bukan tukang Ustadz, pokoknya kita potong, kita amplas aja. Nah seperti itu, tempel-tempelkan sudah. Alhamdulillah bisa jadi ini, jadi seperti itu Ustadz. Ada nggak sih Ustaz kayak keinginan untuk renovasi atau apa ini? Alhamdulillah sebetulnya kepingin Ustadz, karena kemarin itu santri saya itu 70 Ustadz. Karena 70 dengan kondisi yang bocor seperti ini atapnya, sering jatuh kotoran-kotoran itu, lah dia pindah Ustadz. Nah, seperti itu. Alasannya nanti Ustadz kalau ada waktu nanti anak saya ngaji di sini cocok dengan guru-guru sini, hafalannya alhamdulillah sudah bagus seperti itu Ustaz. Nah, alasannya seperti itu dari kondisi Ustaz yang saya dengar dari guru-guru kita, Ustaz, karena kemarin kebocoran anaknya basah jadi pindah seperti itu Ustaz. Apa yang Ustaz rasakan ketika melihat adik-adik kecil ini ya? Iya. Dengan semangatnya mungkin ya, dengan tilawahnya itu. Apa sih yang terbesit di hati Ustadz ketika melihat mereka belajar, dan apa harapan Ustadz ketika melihat mereka? Ya. Alhamdulillah 3 tahun yang lalu saya punya PAUD. Nah, anak tingkat istilahnya mengajinya itu paling rendah. Ya. Saya mengembangkan memang anak usia dini kemarin alhamdulillah mau kelas 1 itu sudah Al-Qur'an Ustaz. Mau kelas 1 Mau kelas 1 SD. Bisa Al-Qur'an. Lah itu kemarin motivasi murid saya yang usia dini itu banyak. Orang lain saya tanya, loh kan di sana kan ada TK seperti itu, lebih enggak Ustaz, saya kepingin anak saya itu bisa membaca Al-Quran dan ada hafalannya dan bisa cepat Al-Quran seperti itu. Alhamdulillah di tempat saya itu kan mulai doa harian, doa sholat, hafalan surat pendek-pendek atau surat Al-Quran yang umpamanya kayak surat Al-Jum'ah, terus ayat kursi, anak-anak ini hafal alhamdulillah, doa mensyukuri nikmat seperti itu. Nah disitulah kemarin itu bisa memacu murid saya tambah banyak Ustaz. Masya Allah. Yeah. Tapi cuma kondisinya seperti itu, jadi yang daftar saya suruh masuk, kondisinya seperti ini tuh, atap bocor kalau hujan seperti itu, karena saya masih belum punya untuk memperbaiki ini. Semoga nanti Bu kalau daftar di sini mohon doanya ya, semoga ada hamba Allah yang mau membantunya gitu. Iya. Ustaz, menarik ini. Saya jadi penasaran dengan guru-guru tadi ya. Iya. Karena di zaman sekarang itu orang itu pasti akan berpikir gaji ya. Iya. Termasuk ya jangankan ini ya anak-anak muda atau mungkin ya orang-orang pada umumnya ya. Pasti akan berpikir waktu saya terbatas gitu. Tapi kan saya harus dapat pekerjaan yang untuk gaji. Walaupun itu mengajar ya, pasti ada terbesit tuh untuk gaji ya. Tapi saya berpikir ya ketika melihat kisahnya Ustadz Zaini ya dengan para pengajarnya, saya menemukan sebuah hal ya bahwa ini orang-orang keren banget gitu. Maksudnya mengajar tapi betul-betul ikhlas dan memang sampai detik ini ya tidak ada upah sedikit pun ya. Tidak ada upah. Kalau boleh tahu Ustadz, mungkin bisa diceritakan 1-2 sosok ini ya, sosok pengajar ini ya. Itu beliau-beliau ini nih, sosok-sosok hebat ini, latar belakangnya seperti apa? Pekerjaan atau seperti apa gitu? Kebanyakan ibu rumah tangga. Saya datang ke tempat saya, Pak Ustadz ini saya mau ikut berjuang mengajar di sini. Ya kalau sampai mau bergabung dengan saya, ini sampai pikir dulu, karena saya di sini tidak bisa memberi apa-apa. Cuma Allah akan memberi, insya Allah rezeki datangnya dari manapun, insya Allah seperti itu. Yang kedua, nanti sampai tanya suami sampai dulu, ridho apa enggak untuk mengajar seperti ini. Alhamdulillah dia cerita bahwa suaminya ridho. Saya mencari
yaitu untuk kebaikan di akhirat nanti, seperti itu. Saya tanya, loh, kalau kebaikan seperti itu kan orang kan juga banyak seperti itu ya, kepingin. Tapi belakang embel-embelnya itu pasti akan ada rasa merugi. Waktu lebih baik untuk keluarga, kan seperti untuk anak-anak. Betul. Nah, dengan dia jawaban, insya Allah Ustadz, ya ini saya meluangkan waktu saya untuk 30 menit untuk kebaikan mengajar di sini, seperti itu. Itu yang dari guru yang paling tua kan gitu ya. Ini yang kemarin lulusan UIN. Ya. Dulu kan masih IAIN. Kemarin alhamdulillah dia lulus, ijazahnya itu sudah UIN. Nah, itu juga gitu datang ke tempat saya. Ustaz ini saya kepingin mengabdikan diri saya kepada TPQ. Yang betul, karena apa? Kalau lulusan UIN, ya kan? Masih muda berarti ya? Muda banget. Umur berapa? Kalau lulus itu kemarin ya sekitar antara 20 lah ya, 20, 21. Lulusan S1 ya? S1. Iya, S1 UIN. Di Samarinda, seperti itu. Samarinda, iya. Itu datang ke tempat saya tidak nyangka aja. Saya kepingin diri saya mengabdi di TPQ-nya Pak Zaini. Karena apa? Saya motivasi saya yang pernah mengajar di sini ini dapat pekerjaan yang bagus, seperti itu, dengan ikhlas itu. Nah, saya belajar untuk ikhlas katanya itu. Nah, juga saya tawari, saya masukkan di SD, di madrasah jadi guru. Ternyata tidak mau. Wah. Saya mengabdi aja Ustaz. Seperti itu. Loh, kamu itu orangnya baik. Kamu tidak malu kah untuk bekerja, cuma mengabdi aja? Nanti dibilang tetangga apa? Sudah besar lulusan S1 tidak sesuai dengan pekerjaannya, kan gitu kan. Lalu jawaban beliau apa waktu itu, Ustaz? Saya tidak ngurus seperti itu, Ustaz. Tidak peduli ya? Tidak peduli. Saya kepingin, jiwa saya kepingin membantu anak-anak di sini yang tidak bisa membaca. Karena Pak Ustadz ini pernah mengatakan kalau satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Nah, ini nanti kan kita akan diberi kebaikan oleh Allah dari mana saja. Katanya seperti itu. Ya sudah, kalau sampai memang sudah yakin dengan niat sampean tulus membantu saya, mohon sampean tanda tangan di atas kertas kan gitu. Karena apa? Saya tidak mau omongan aja seperti itu. Jadi alhamdulillah tanda tangan sampai sekarang ini dia walaupun kemarin ada lowongan di Madrasah Al-Mutakin, saya punya kenalan di sana, termasuk adik saya menjadi kepala sekolah di situ Al-Mutakin. Saya masukkan, daftarkan di situ, tidak mau Ustaz. Itu saya sampai ternyuh sampai sekarang itu. Dia istiqomah, malah kadang-kadang dia kan ngajar sore, kadang pagi itu kadang-kadang mau membantu di PAUD-nya, anak usia dini lah istilahnya. Seperti itu. Ya Allah, seperti itu. Saya tidak bisa memberi apa-apa, tapi dengan izin Allah ada hamba yang ditunjukkan untuk membantu saya. Itu Di TPQ Darul Muqomah saat ini, kalau menurut Ustadz ya, selaku pendiri ya, apa sih yang paling dibutuhkan saat ini ya untuk TPQ Darul Muqomah? Kalau saya ini perbaikan tempat. Nah, karena kelas-kelas ini untuk nyamannya untuk belajar. Tapi kalau yang lain-lainnya insya Allah masih kita bending masih bisa. Tapi kalau tempat bocor, atap jatuh pada waktu hujan deras, apalagi ada petir, anak-anak takut seperti itu. Karena apa? Kalau ada petir, atap ini rontok, duer kan itu Ustaz. Iya Ustaz. Pernah kejadian sampai rontok gitu? Iya, rontok Ustaz. Makanya wali santri yang lainnya pada waktu itu seperti itu, yang di itu kan rontok, makanya makanya saya tempel dengan banner yang minta ada kegiatan orang di kelurahan. Saya minta untuk apa Pak? Saya ini untuk atapnya TPQ saya bocor, seperti itu.
Berarti termasuk banner-banner di atas ini ya, dan yang di bawah ini memang dari RT ya? Iya. Dari Saya minta kelurahan. minta di kelurahan. Nggih, kalau ada kegiatan umpamanya kan gitu kan, saya ngomong 3 hari. Adakah kemarin acara seperti itu? Tapi hari ini yang paling banyak itu dari BK Paksi. Seperti itu. Saya selalu minta kalau ada acara, mau yang kayak kemarin di Islamic Center ada momen Maulid, nah itu bannernya saya minta itu. Ya, ya. Terakhir Ustaz. Nggih. Luar biasa ini. Jadi saya sendiri sampai wah, ini luar biasa gitu. Di saat kondisi di Balikpapan sekarang ya, dengan hiruk-pikuknya ya, dengan banyak masyarakat yang berjuang mencari nafkah, yang sedang berlomba-lomba mencari rezeki, ternyata ada nih segelintir orang ya di pelosok Balikpapan yang itu ternyata wah, luar biasa sekali. Yang mereka cari adalah tadi ya, Ustaz ya, 10 kebaikan ya. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan seperti itu. Iya. Tadi Ustaz kalau posisi hujan tadi ya, hujan terus kemudian petir, sempat rontok ya. Iya. Itu masih lanjut ngaji? Sebagian anak-anak yang tidak menangis itu lanjut. Kalau yang menangis takut ngerangkul gurunya, itu saya teleponkan orang tuanya. Jadi seperti itu, mohon dijemput anaknya karena ini takut hujan dan ini bocor untuk tempat ngajinya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, Ustaz. Jadi besok ada wali santri yang Pak Ustadz dibelikan pel kah? Oh ya alhamdulillah saya gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi kita tidak berani ngomong. Memang saya itu gimana ya, berjuang mau ngomong orang Balikpapan ini masih takut gitu. Nanti tidak dibantu tapi diajak. Salahnya punya TPQ gitu kan seperti itu. Khawatir saya malah disalahkan seperti itu. Siap. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, saya izin tutup ya, saya ke kantor lagi. Masya Allah, hari ini sungguh luar biasa ya kisah dari Ustadz Zaini ya. Jadi kita mendapatkan banyak pesan ya, dan termasuk saya pribadi melihat bahwa memang banyak sekali kisah-kisah yang menarik ya, dan kisah-kisah yang menyentuh. Dari banner bekas kita belajar ketekunan, dari atap yang bocor kita belajar kesabaran. Darul Muqomah bukan rumah ilmu yang sederhana, tapi tempat untuk belajar kehidupan yang sesungguhnya. Karena iman ditempa dalam kesederhanaan. Saya Hengki Asmara Kandi, host hari ini, izin undur diri. Terima kasih telah mendengar kisah dari hati pada kesempatan kali ini. Dan sampai nanti di kisah-kisah dari hati berikutnya. Suara doa dari hati untuk hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.